Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah serta rahmat dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato mengenai bahaya sampah plastik. Lingkungan yang bersih dambaan bagi semua orang. Namun, bukan suatu hal yang mudah untuk menciptakan lingkungan agar kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk kita lihat. Tidak jarang, karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan rumah. Sehingga, karena kelalaian kita tersebut menjadikan lingkungan kita menjadi kotor dan semraut, yang menyebabkan tumpukan sampah, khususnya sampah plastik yang begitu banyak. Plastik merupakan bahan yang paling umum digunakan untuk pembungkus barang dan makanan. Harganya yang murah dan bahannya yang awet membuat plastik menjadi pilihan banyak orang untuk dijadikan wadah. Di balik kegunaannya tersebut, ternyata sampah plastik lebih susah diuraikan dibanding sampah lainnya. Proses penguraian sampah plastik memerlukan bantuan radiasi sinar UV, bahkan bisa memakan waktu 20 hingga 500 tahun lamanya. Tak hanya proses penguraiannya yang lama, proses penguraian sampah plastik yang tidak benar justru akan menghasilkan zat-zat berbahaya. Adapun sampah tersebut akan menghasilkan mikroplastik, senyawa kimia, hingga logam berat yang beracun. Tentu, hal itu akan menjadi dampak yang buruk bagi makhluk hidup lainnya. Sampah plastik dapat mengakibatkan pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena plastik yang dibawa air mengandung zat kimia seperti bifenil poliklorinasi dan pestisida. Kedua zat tersebut tentu saja dapat mengontaminasi air dan merusak habitat makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Tidak hanya itu, sampah plastik juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Zat-zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam plastik dapat mencemari tanah, bahkan menempel pada sayuran dan tumbuhan. Lalu, tumbuhan dan sayuran yang sudah tercemar tersebut tentu berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Dampak sampah plastik bagi kesehatan manusia diantaranya adalah dapat menyebabkan kanker, kerusakan organ, hingga gangguan pertumbuhan janin. Oleh sebab itu, marilah kita mengurangi sampah plastik mulai dari sekarang. Satu orang akan sangat berpengaruh bagi banyak orang. Dampak buruk sampah yang menumpuk akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir tingkat rendah sampai yang tingkat tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan sekitar kita. Selain mencemari lingkungan, sampah yang menumpuk dapat mencemari sungai dan menghambat proses air tanah. Sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Sama halnya dengan sampah yang dibakar di pekarangan rumah, mengingat pembakaran sampah, apalagi sampah anorganik, dapat merusak lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus. Faktor penyebab sampah yang menumpuk diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat kita terhadap sampah. Terkadang, kita sering membuang sampah sembarangan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Padahal, puncak dari tumpukan sampah tersebut dikarenakan kita yang membuang sampah secara sembarangan. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kesadaran masyarakat kita, memberikan kesadaran tentang arti penting lingkungan yang bersih kepada masyarakat, serta ada banyak dampak buruk yang akan menimpa kita jika kita membuang sampah secara sembarangan dan membiarkan sampah menumpuk menggunung.
Hadirin yang berbahagia, kita berikan pengajaran untuk sadar dalam membuang sampah, terutama pada anak-anak kita, agar kesadaran tersebut bisa tumbuh sejak usia dini. Membiasakan hidup bersih sejak usia anak-anak tentu lebih membuahkan hasil yang luar biasa daripada pembiasaan diri pada usia setelahnya. Alasannya tentu saja berkaitan dengan kesadaran yang berhasil muncul melalui kebiasaan. Anak-anak tidak perlu diperintah ataupun dipaksa untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Mereka diberi contoh dan pemahaman akan pentingnya kebersihan tersebut, maka hal itu akan tertanam dalam jiwanya dan akan dilakukan dengan maksimal dan sebaik mungkin dalam kehidupannya ketika dewasa nanti. Marilah kita biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi lingkungan kita, sehingga kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah pola perilaku yang tercipta di bawah alam sadar. Seperti yang telah disebutkan, bahwa masalah sampah adalah masalah yang klasik, namun dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan membiasakan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang benar adalah hal awal untuk menanggulangi masalah tumpukan sampah yang membawa dampak buruk bagi diri kita dan lingkungan. Sebelum menutup pidato singkat ini, izinkan saya mengingatkan bahwa sudah sangat jelas sampah yang menumpuk akan membawa hal yang sangat buruk bagi kesehatan kita dan lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.